Ini latar belakangnya. Ini kan semua anak sekolah ya. Kelas 2, kelas 3, semester 2. Pertama, pendidikan itu termasuk bidang yang penting. Ya kan? Penting karena ini pengaruhnya besar terhadap masa depan. Maka memang harus serius. Lalu yang kedua, pendidikan itu lama kan, kita sudah menjalani sampai kelas 2 SMA, 3 SMA, lalu kuliah, dan masih mau lagi. Nah, sisanya itu mungkin nggak banyak, tetapi sisanya yang tidak banyak ini pengaruhnya besar. Kalau orang itu bekerja, itu kan juga ditentukan oleh prestasi akhir sekolah, juga ditentukan oleh ijazah terakhir. Bahkan kalau orang itu punya usaha, sebutlah punya perusahaan, yang dilihat kan bukan rapat SD, ya kan, yang dilihat kan rapat terakhir. Maka kita berusaha juga untuk sungguh-sungguh, lebih sungguh dibandingkan ketika SMP, ketika SD. Nah, lalu kemudian kalau dilihat duitnya itu juga banyak. Lalu kemudian yang kita sadari juga adalah orang tua kita tuh ya hanya percaya saja ke kita. Tapi orang tua nggak bisa memberi motivasi yang lebih. Karena orang tua kita itu kan juga dalam keterbatasan. Mungkin orang tua kita juga nggak pernah membaca artikel berita tentang dunia pendidikan. Orang tua bisanya hanya menyediakan duit dan percaya ke kita. Nah, jadi gereja itu juga dipanggil untuk ikut bertanggung jawab. Jadi ini bukan hobi saya, bukan. Saya dan Pak Abun mencoba menghadirkan gereja yang punya kepedulian di bidang pendidikan. Saya dan Pak Abun cuma menghadirkan stasi yang juga mau memberi perhatian terhadap anak-anak terhadap ini. Itu motivasinya. Nah, tentu sebisanya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Biasanya kalau anak itu kan punya filosofi ya, punya moto, punya prinsip yang dianut dalam belajar. Misalnya, saya mau berusaha untuk menjadi murid yang jujur, jadi mahasiswa yang jujur. Tapi saya juga nggak mau mendapatkan nilai yang jelek. Saya harus belajar sebaik-baiknya. Saya tidak mau berpikir soal nyontek. Kalau orang nyontek itu kan nggak jujur dan bisa mendapatkan hasil baik. Tapi itu kan hasil yang kotor. Itu kan cara kerja yang kotor. Misalnya itu, misalnya ya, salah satunya. Lalu yang kedua, mungkin juga ada prinsip gini. Saya nggak mau membohongi orang tua. Jadi kalau orang tua tuh menitipkan duit untuk biaya sekolah, ya memang itu saya gunakan untuk itu dan tidak saya selewengkan. Saya mau menghormati orang tua dengan sekolah yang benar. Maka ya berusaha sekolahnya benar. Itu contoh-contoh ya, yang sering saya dengar mengenai prinsip-prinsip yang dipegang anak-anak sosial kita ini dalam sekolah. Saya minimalnya ini, karena kalau gelas itu terlalu kecil untuk saya. Enggak. Nah, ada enggak prinsip-prinsip yang dipegang dalam usia pendidikan ini? Termasuk juga prinsip dalam bergaul. Karena orang kan harus punya prinsip. Dan kita berusaha jangan sampai prinsip kita tuh ngaco. Nah, nanti saya akan berbagi mengenai prinsip. Silakan, Mas Eva dulu. Santai aja, jangan terlalu serius. Santai. Dan saya komitmen nggak akan lama. Kalau saya mah prinsipnya bermain dengan siapa aja tapi tahu batasan gitu. Ini pergaulan ya. Bermain dengan siapa saja tapi tahu batasan. Ya. Kalau saya sih berteman sih sama siapa aja, dulu atau siapa aja. Yang penting maksudnya kita bisa mengontrolnya mana yang baik mana yang buruk. Bergaul dengan siapa saja, tapi harus ada kontrol moral
mana yang baik dan mana yang tidak baik? Kalau aku di kayak belajar, kalau belajar tuh kan emang kewajiban semua seorang pelajar gitu. Prinsip aku mah, aku belajar sebisa mungkin untuk hasilnya memuaskan atau tidaknya mungkin tergantung kitanya lagi, diri kitanya sendiri, gimana cara belajarnya. Terus kalau buat soal biaya, uang yang dikasih orang tua ke kita buat pembiayaan dan buat ke sekolah, itu kalau aku sih kalau udah dikasih uang ini buat SPP, buat seragam gitu kan, orang tua ngasih ke aku langsung ke sekolah. Jadi aku nggak pernah sama sekali pakai untuk kayak yang lain, menyelewengkan uang sekolah nggak pernah. Dari orang tua langsung ke sekolah karena ada langsung pemberitahuan dari pihak sekolah ke orang tua, jadi dia berani. Terus kalau buat pergaulan ya sama aja sih, aku berteman sama siapa aja, yang penting kitanya bisa mengontrol diri, terus kayak nggak terpengaruh sama hal-hal yang nggak baik gitu. Nggak terpengaruh, mengontrol supaya nggak terpengaruh oleh yang tidak baik. Ini bagus karena menyangkut uang, menyangkut pergaulan, menyangkut sikap terhadap orang tua. Kalau aku misalkan belajar ya kayak belajar itu sebisa kita, dan ya sebisa kita, tetapi kita harus nyisain ruang buat menerima hasilnya, mau itu hasilnya baik atau buruk. Belajar sebisanya, tapi dalam arti sebagus-bagusnya, tapi sebisanya sambil mempersiapkan menerima apapun hasilnya. Tere. Sekarang adiknya yang kelas 2. Ya. Prinsip. Mungkin sikap ke orang tua, sikap terhadap uang, lalu sikap dalam pergaulan, lalu dalam belajar, terserah. Kalau pergaulan, belajar, pendidikan itu mah sama aja. Apa? Dan misalkan ya sebisa mungkin belajar gimana kemampuan kita, mau hasilnya kayak gimana harus bisa nerima. Terus kalau misalkan pergaulan ya bergaul sama siapa aja, asal kita bisa menjaga diri, nggak terpengaruh sama hal buruk. Elis, ada nggak prinsip yang dihidupi? Sebenarnya masih sama aja. Apa? Lebih ke pembelajaran. Saya sebagai pelajar juga sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik, walaupun akan mendapatkannya baik atau buruk. Tapi di balik itu semua selalu berusaha untuk hasil yang memuaskan dan diberikan kepada orang tua atau kakak. Jadi benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik dan bisa membahagiakan kakak dan orang tua. Sudah. Kita tepuk tangan dulu. Nah, sekarang tanggapan saya ya. Pertama, saya bersyukur karena orang muda di stasi ini, entah yang tingkat SMA maupun yang kuliah, mempunyai prinsip dan prinsipnya bagus. Prinsipnya baik. Prinsip itu berkaitan dengan sikap terhadap orang tua, sikap terhadap uang, sikap terhadap belajar, sikap terhadap teman. Saya senang karena semua itu dihidupi oleh prinsip. Kalau orang itu nggak punya prinsip, repot. Kalau orang punya prinsip tapi prinsipnya itu tidak bagus, repot. Nah, ini semua prinsipnya bagus. Saya dukung semuanya.